Kalau anaknya masih demam tapi dia masih mau makan, masih mau minum, masih mau lari-larian, masih mau lompat-lompatan, artinya apa? Artinya dia masih nyaman dengan kondisinya. Jadi nggak perlu khawatir untuk ayah dan bunda gitu ya. Yang harus kalian khawatirkan ketika anaknya sudah mulai rewel dan gelisah. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk teman-teman yang lagi ngafis, semoga lekas pulih, semoga bisa kembali dan kumpul sama keluarga dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, share, dan subscribe. Berkat dukungan kalian, gue masih terus untuk konsisten posting video setiap minggunya, setiap hari atau setiap minggunya lah. Masih mencari titik konsisten. Saat ini gue masih dalam perjalanan menuju kantor dan ada video yang mau gue sambung gitu ya. Jadi ada beberapa berita yang ramai kemarin soal vaksin. Kemarin gue udah bahas soal halal atau haram soal vaksinnya. Sekarang gue bahas soal vaksinnya, yaitu kegiatan Kemenkes yang lagi dilakukan 3 bulan terakhir ini, yaitu pekan pekan imunisasi nasional atau PIN untuk imunisasi polio 2024. Kenapa sih ada PIN polio ini? PIN polio ini diselenggarakan merespon terjadinya kejadian luar biasa kasus penyakit polio atau penyakit lumpuh layuh semu. Lumpuh layuh kalau orang bilang mah. Jadi kelemahan anggota gerak area kaki biasanya ya, karena terjangkit virus polio dan ini nggak bisa sembuh guys. Kasus ini seharusnya sudah tidak ada atau sudah dieradikasi 20 tahun yang lalu harusnya. Cuma seberjalannya waktu ya, menurut warga-warga udah nggak perlu vaksin lagi, sehingga kekebalan komunitasnya menurun atau kekebalan kelompoknya menurun, sehingga muncul virus-virus polio yang baru gitu. Dan dari penemuan kasus di Indonesia sendiri ditemukan 12 kasus yang tercatat ya sampai bulan Mei kalau nggak salah. 12 kasus polio, di mana 11 kasusnya polio tipe 2 dan 1 kasusnya polio tipe 1. Nah, yang menjadi perhatian ini adalah polio tipe 2-nya. Makanya dilakukan kegiatan PIN, pekan imunisasi nasional, yang sudah diselenggarakan tahun lalu dari 2023, terus dilakukan lagi 2024 ini karena ada kasus lagi. Nah, vaksin yang diberikan sendiri adalah NOPV2, novel oral polio vaksin tipe 2. Ini khusus untuk melawan polio tipe 2. Pemberiannya suntik ataupun tetes gitu. Jadi tidak melihat status imunisasi dede bayi atau dede balita, tetap semua diberikan jenis vaksinnya, karena vaksinnya beda. Polionya bukan polio yang sebelumnya, karena sebelumnya polio 1 dan 3, jadi polio 2 nya belum. Jadi ini diberikan polio yang tipe 2. Nah dok, selama imunisasi banyak kejadian ikutan pasca imunisasi yo. Ada demam, ada mual, muntah, diare, katanya sampai ada yang masuk rumah sakit. Nah ini kita luruskan dulu. Jadi demam adalah suatu mekanisme tubuh dalam merespon adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh, yaitu benda asingnya adalah si vaksinnya. Dimana vaksinnya ini yang tetes adalah yang dilemahkan. Jadi virus yang hidup tapi dilemahkan. Dilemahkan apa? Dilemahkan, diambil spike-nya yang beracunnya dibuang-buangin, cuma diambil RNA atau DNA-nya, proteinnya aja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tubuh mengenali siapa lawannya ketika nanti suatu saat ada virusnya yang datang gitu. Jadi mereka udah siap untuk melawan. Nah, yang terjadi adalah terjadinya demam. Semakin tinggi demamnya, semakin tinggi juga antibodi yang dikeluarkan tubuh untuk melawan si virus tersebut. Jadi dipelajari sama antibodi sama daya tahan tubuh kita, sehingga apa? Bisa menangkal si virus di kemudian harinya. Nah, kapan harus diberikan obat panas? Diberikan obat panas itu saat anak sedang rewel, bukan saat anak dengan demam.
Kalau anaknya masih demam tapi dia masih mau makan, masih mau minum, masih mau lari-larian, masih mau lompat-lompatan, artinya apa? Artinya dia masih nyaman dengan kondisinya. Jadi nggak perlu khawatir untuk ayah dan bunda gitu ya. Yang harus kalian khawatirkan ketika anaknya sudah mulai rewel dan gelisah. Jadi nangis-nangis terus, rewel-rewel, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, terus demamnya tinggi, baru bisa kalian untuk berikan obat pereda nyeri atau pereda panas dengan pemberian paracetamol drop atau paracetamol sirup gitu. Seperti itu ya. Jadi catatannya, jika anak rewel, demam bukan berarti langsung dikasih obat panas, juga nggak apa-apa. Kalau anaknya nyaman mah oke-oke aja. Terus kalau nyeri di bekas suntikan, bisa kalian kompres dengan es batu ya. Es batu juga bisa menekan saraf nyeri dengan pemberian sensasi dingin ke area sekitar bekas suntikan. Terus ada yang mual, muntah, pencret gitu ya. Memang kalau untuk vaksin yang ditetes, dia mekanismenya akan melalui saluran cerna, dan polio ini juga jalur masuknya melalui fekal oral, jadi masuk melalui mulut dan akan menginfeksi saluran pencernaan. Nah, antibodi ini juga bereaksi di saluran pencernaan, dihancurkan sehingga memang ada iritasi yang mengakibatkan jadi mual, muntah, mencret. Catatannya adalah yang harus kalian perhatikan, menjaga asupan cairannya, jangan sampai kurang cairan sehingga terjadi dehidrasi. Caranya apa? Banyak minum gitu. Banyak minum boleh, mau larutan oralit boleh, air putih boleh gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak minum minuman manis atau minuman kemasan. Nanti malah beda penyakitnya, kebanyakan gula ya gitu ya. Jadi catatannya harus menjaga rehidrasinya, menjaga cairan tubuhnya sehingga biar tidak terjadi dehidrasi. Kalau anaknya nggak mau makan atau minum, nggak apa-apa, nanti bisa ayah bunda kasihkan makanan yang lunak boleh, kayak misalkan boleh dikasih sayur bayam, wortel sama jagung manis, dipipil, terus diberikan kuah nasinya, dikasih tempe goreng, direndam di air sayur bayamnya. Jadi makanannya nggak terlalu keras sehingga ada kuah-kuahnya, jadi bisa dikunyah dengan baik. Dan untuk demamnya sendiri memang berlangsung bisa sampai 2 hari atau bahkan yang terakhir 3 hari. Kalau masih keluhan ada lebih dari 3 hari, bisa langsung konsultasikan ke dokter kesayangan kalian. Jadi gitu ya. Jadi imunisasi ini adalah suatu ikhtiar perjuangan kita untuk melawan virus polio sehingga terbentuk kekebalan komunitas, dan yang diharapkan adalah tentu aja kita bisa memutus rantai penularan dari virus polio ini. Jadi gitu ya, saya harap sih semua bisa paham, bisa belajar dan mencari sumbernya yang benar. Kalau teman-teman mau mencari sumber, saya merekomendasikan ke dokter spesialis anak, dokter Apin. Dokter Apin salah satu dokter anak yang cukup terkenal di bidang dokter anak, konsultan neurologi, konsultan saraf ya, saraf anak. Jadi bisa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau, dan tentu aja dia ada buku-bukunya untuk ayah bunda atau buku untuk teman-teman nakes. Ada buku berteman dengan demam, ada buku yakin dengan imunisasi dan vaksin. Nah, itu mungkin bisa membantu untuk menenangkan kegalauan dan kegunaan kalian. Dan ada beberapa tulisan yang ditulis sama dokter Apin tentang imunisasi ya. Dan dokter Apin sangat pro sekali terhadap imunisasi, dan saya tentu aja pro juga terhadap imunisasi, karena untuk kesehatan masa depan anak kalian, bukan untuk ego keluarga orang tua, tapi untuk kepentingan anak-anak kalian. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Gue Aldi cabut dulu, bye. Assalamualaikum.